Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang mana kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Siska, sebagai pemateri pertama, selanjutnya rekan saya Dini Rahmatul Aini sebagai pemateri kedua, dan terakhir Oriza Satipah sebagai pemateri ketiga. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang dimulai dari kasus 1, yang mana kasusnya adalah bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawabannya, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua yaitu peserta didik sudah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran dengan membuat langkah-langkah mencari nilai rata-rata, sehingga mereka bisa mengerjakan soal pada percobaan kedua secara mandiri tanpa melihat kembali urutan atau langkah-langkah mencari nilai rata-rata. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya, teori yang digunakan dalam kasus ini yaitu teori konstruktivisme. Menurut Gasper, dalam proses mengkonstruksi, pengetahuan diperlukan beberapa kemampuan. Di antaranya, kemampuan mengingat dan mengungkapkan lagi pengalaman. Yang kedua, kemampuan membandingkan mengambil keputusan mengenai persamaan dan perbedaan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman yang satu daripada yang lain. Selanjutnya kasus kedua. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait kasus kedua. Di dalam kasus kedua ini terdapat 2 pertanyaan. Sebelum saya memaparkan atau menyampaikan jawaban kedua pertanyaan tersebut, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kasus apa yang terjadi pada kasus kedua ini. Nah, pada kasus ini, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya dengan tahap perkembangan usia? Jawabannya atau hasil diskusi dari kelompok kami, berdasarkan kasus di atas, Rina sebagai guru SD kelas 1 harus memahami peserta didik sesuai tahap perkembangannya, di mana dalam kasus ini peserta didik berada pada tahap perkembangan pra-operasional 2-7 tahun. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang dapat dilakukan oleh Rina adalah membuat atau menyediakan media ajar dengan menggunakan tanda, simbol, dan benda sebagai alat praktik atau media berhitung yang menarik bagi peserta didik, sehingga memudahkan mereka dalam memahami konsep berhitung. Adapun pertanyaan kedua yaitu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut Piaget 1954, mengusulkan bahwa terdapat 4 tahap perkembangan kognitif, sensorimotorik, praoperasional, konkret, dan formal operasional. Berdasarkan teori yang berkaitan dengan kasus di atas, maka teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif tahap praoperasional. Pada tahapan ini, anak telah
menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik. Namun, anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingannya. Selanjutnya kasus 3. Di sini saya akan memaparkan tentang kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajar materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku catatan yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Di dalam kasus ketiga, terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Baiklah, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan pertama. Pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena didasarkan pada pemahamannya, terdapat lingkungan dan latar belakang budaya tempat siswanya tinggal, yaitu Bali. Bali terkenal dengan pantainya yang indah dan kekayaan kuliner lokalnya. Oleh karena itu, memberikan contoh tentang pantai dan makanan khas di Bali, hal ini dapat meningkatkan minat dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran, serta dapat memudahkan peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu prinsip yang digunakan adalah prinsip kontekstualisasi yang menekankan pentingnya merancang pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dalam hal ini, Made mencoba menyajikan materi teks deskripsi yang lebih dekat dan relevan dengan lingkungan peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan model pembelajaran CTL, di mana model ini mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata yang dapat dihubungkan dengan teori konstruktivisme. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kami akhiri, apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.